Kalian penasaran gak sih biasanya orang yang korupsi miliaran, triliunan, naruh uangnya itu di mana? Terus, bandar narkoba nih sering kita temui bertransaksi melalui uang tunai. Kenapa sih mereka nggak langsung setor aja gitu ke bank dalam bentuk non-tunai? Jawabannya adalah kalau kita bertransaksi melalui non-tunai lewat bank, apalagi itu hasil dari tindak pidana, itu akan menimbulkan kecurigaan. Makanya, cara paling aman adalah dengan menyimpannya dalam bentuk tunai atau cash. Nah, uang cash ini bagaimana caranya untuk dimasukkan ke dalam sistem bank secara legal? Proses memasukkan uang ke dalam bank yang tujuannya untuk mengaburkan asal-usul uang tersebut, itulah yang dinamakan pencucian uang. Salah satu modusnya adalah dengan membuka bisnis. Nah, biasanya bisnisnya ini nggak ada. Uang hasil tindak pidana tadi bisa disetorkan langsung ke bank secara aman dengan bilang kalau itu adalah hasil pendapatan usaha dari bisnis tadi. Itu tadi salah satu cara pelaku kriminal menyembunyikan asal-usul uang tersebut agar akhirnya mereka bisa menggunakan uang tersebut secara sah. Sebenarnya masih banyak cara lain untuk mencuci uang tadi. Bisa jadi rekening kamu sekarang dipakai para pelaku kriminal dalam mencuci uang, makanya tetap hati-hati ya. Bom Bali, bom panci. Teroris Indonesia seringkali membuat kekacauan dengan meledakkan sebuah bom. Atau tidak harus bom sih, bisa jadi penembakan massal atau penembakan liar. Tapi mereka dapat dana dari mana sih bisa bikin bom sebesar itu atau punya senjata yang canggih misalnya? Padahal kan jika kita pikir mereka dapat dari hasil bekerja mereka, sepertinya akan sulit karena mereka terdaftar di daftar terduga teroris. Nah, pendanaan yang mereka lakukan biasanya tidak kita sadari. Biasanya mereka menggalang dana untuk kegiatan amal atau kegiatan yang bernuansa sosial. Atau bisa juga mereka mendapatkan pendanaannya itu dari hasil tindak ilegal atau tindak pidana. Sebenarnya banyak cara mereka dalam menggalang dana. Ketika kita ingin bersedekah ke anak yatim misalnya, tetapi ternyata uang yang kita berikan itu malah diberikan untuk aksi-aksi teror. Yang awalnya uang kita harapkan untuk bisa membantu orang-orang, malah menjadi mencelakai orang-orang. PPATK bertugas untuk mendeteksi aliran-aliran dana yang sebenarnya itu disalurkan ke organisasi-organisasi teroris. Nah, kita pun sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam memberantas pendanaan aksi teror. Kalian tahu Julius Robert Oppenheimer? Orang yang mendesain bom nuklir atau bom atom yang kemudian diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Senjata buatannya ini pada akhirnya menimbulkan banyak korban. Tanpa pandang bulu, warga Hiroshima dan Nagasaki semuanya mati tak bersisa. Dalam membuat senjata pemusnah massal seperti contohnya nuklir tadi, itu pasti tidak membutuhkan dana yang sedikit. Biaya materialnya, biaya risetnya, belum lagi biaya upah untuk yang mengerjakan proyek itu. Nah, pendanaannya ini biasanya dari mana sih? Saat ini ada beberapa negara yang melakukan pengembangan atau proliferasi senjata pemusnah massal ini. Tentu kita tidak ingin dunia kita tercemar lagi oleh senjata-senjata semacam itu. Makanya kita harus stop atau menghentikan pendanaan untuk pengembangan atau proliferasi senjata pemusnah massal tersebut. Negara harus berusaha untuk menutup semua kemungkinan-kemungkinan pendanaan yang akan mengalir ke pengembangan senjata pemusnah massal. Kita sebagai masyarakat harus ikut membantu pemerintah dalam mencegah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Karena kalau tidak, tangan kita akan berdarah untuk kematian banyak orang. Emang kamu mau?